Tidak belajar dari kesalahan dulu, lihat bagaimana striker Thailand ini awalnya sombong dengan selebrasi goyang itik L4. Langsung terdiam saat digeprek Indonesia di laga semalam. Yotsakhon Burapha, saya terlalu sombong dengan selebrasi itu dan akhirnya gagal penalti. Tak terima merasa dirugikan, pelatih Thailand ini sebut tendangan penalti pertama pemainnya harusnya disahkan. Gol karena sudah melewati garis. Menurut saya itu sudah gol dan kami dicurangi kalah dari Indonesia. Presiden sepak bola Thailand sebut Indonesia tidak layak ke final dengan gaya main seperti itu. Seharusnya kami yang melaju ke final, ujar Madampang. Timnas Indonesia akhirnya kembali melaju ke babak final Piala AFF U23 2025. Usai prestasi musim 2023 lalu, Indonesia juga berhasil tembus sampai babak final. Di laga semalam, Indonesia berhasil comeback dramatis dari negeri Gajah Putih Thailand melalui babak adu penalti. Di babak pertama, laga itu berlangsung ketat dan penuh dengan kehati-hatian kedua tim dalam menerapkan strategi. Timnas Indonesia di babak pertama bermain sabar dalam membuka rapatnya barisan pertahanan timnas Thailand. Hal ini memang berbeda dengan Thailand yang kita kenal sebelum-sebelumnya yang biasanya bermain dominan dan menguasai jalannya pertandingan. Tapi kali ini malah ditekan timnas Indonesia. Indonesia berhasil menguasai setidaknya hampir 80% ball position. Tapi sayang memang hal itu terjadi di lini belakang pertahanan sendiri. Para pemain belakang timnas Indonesia sulit untuk melakukan penetrasi ke depan dan dirasa kurang berani. Malahan, Kakang selalu backup ke kiper Ardiansyah begitu bola mulai mengalir ke arahnya. Dan entah sudah berapa kali semalam back pass yang dilakukan oleh pemain belakang kita. Dan hal itu kadang terlihat memang menghilangkan momentum untuk melakukan serangan. Walaupun memang hal itu tidak salah, tapi kita yang nonton memang agak boring di babak pertama. Apalagi Thailand juga mainnya sangat hati-hati. Skor kacamata menutup babak pertama. Dan Indonesia langsung berbenah di babak kedua. Dan di babak kedua, permainan nampak memang sama saja dengan dominasi Indonesia di ball position. Namun inilah Thailand, mereka berhasil menghukum Indonesia melalui serangan balik cepat. Ya, ada salah satu pemain Indonesia yang hilang bola di tengah. Entah itu Dion atau siapa. Tapi yang jelas pemain kita satu ini memang kurang fokus semalam mainnya dan sering salah passing. Hal itu membuat Thailand berhasil membobol gawang Indonesia yang dikawal Muhammad Ardiansyah. Dia adalah striker predator timnas Thailand yang bahkan sudah 3 kali bertemu dengan timnas Indonesia selama 2 tahun belakangan ini. Yotsakhon Burapha berhasil membuat supporter Indonesia terdiam di menit ke-60. Usai sontekannya berhasil mengelabui kiper Ardiansyah. Dia pun langsung melakukan selebrasi yang dulu mirip dilakukan saat di SEA Games melawan Indonesia. Tarian khas itik dengan gaya El Patop membuat kita semalam memang memanas. Namun akhirnya nasib langsung berubah dan berganti 180 derajat. Yotsakhon Burapha yang jadi pencetak gol Thailand ternyata gagal mengeksekusi penalti ke-7 dari Thailand di babak adu penalti. Dan Ardiansyah menjadi pahlawan dengan berhasil menepis tendangannya. Hal itu juga membuat Indonesia berhasil unggul dan lolos ke final dan langsung menyisakan kekesalan dan kecewa luar biasa bagi Yotsakhon Burapha. Dirinya menyebut kalau terlalu sombong dan jumawa melakukan selebrasi goyang itik L4 dan langsung meminta maaf kepada supporter Thailand. Dirinya bahkan banyak diserang warga Thailand sendiri dan juga supporter Indonesia yang akhirnya mengejek selebrasinya semalam. Saya meminta maaf karena gagal melakukan penalti dengan baik. Selamat untuk Indonesia yang sudah berhasil lolos ke final. Saya terima ini dengan baik, ucap Yotsakhon Burapha. Terkait selebrasi itu, memang itu adalah tarian yang saya sukai dan sudah sejak lama saya lakukan. Jika ada supporter Indonesia yang tidak terima semalam, saya meminta maaf untuk hal itu. Tak terima merasa dirugikan, pelatih Thailand ini sebut tendangan penalti pertama pemainnya harusnya disahkan gol karena sudah melewati garis.
Itu sudah gol dan kami dicurangi walaupun sudah sah. Nampaknya Thailand tidak terima begitu saja dan coba melakukan protes. Yap, kali ini Thailand menyoroti tendangan penalti pertama kapten mereka yang dianggap sudah lewat garis atau gol. Tapi wasit malah melihat itu tidak gol. Hal itu menurut pelatih Thailand berpengaruh pada tendangan penalti berikutnya yang secara otomatis tentu membuat beban psikologis jadi berat. Tawacai Damrong menyebut kalau banyak kejanggalan dari sang pengadil lapangan asal Arab Saudi kali ini. Karena beberapa momen yang menurutnya harusnya jadi pelanggaran malah selalu game on dan wasit melanjutkan pertandingannya. Hal itu menurutnya membuat para pemainnya kadang hilang fokus dan menjadi tidak konsentrasi saat meredam serangan Indonesia. Anda harusnya lihat bagaimana bola itu sudah melewati garis di penalti pertama. Tapi kenapa dia wasit tidak melihat itu? Tentu itu kerugian bagi kami, ucap Tawacai Damrong. Mereka hanya bisa mencetak gol dari bola mati dan servis. Itu buruk jika bermain di final, tutupnya. Kalah dari Indonesia, Presiden sepak bola Thailand sebut Indonesia tidak layak ke final dengan gaya bermain seperti itu. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand nampaknya mulai buka suara untuk kekalahan timnya semalam. Walaupun memang awalnya dia berharap bisa membalaskan dendam mereka yang kalah saat semifinal AFF U23 lalu di Thailand. Tapi nyatanya mereka kembali keok dari Indonesia. Madampang menyebut tidak ada yang istimewa dari permainan Indonesia semalam karena hanya menguasai bola di area pertahanan sendiri. Backup ke kiper dan gitu aja terus sampai muter-muter. Hal itu juga membuatnya merasa kalau Indonesia tidak layak di final dan seharusnya Thailand yang berada di sana. Anda bisa lihat permainan mereka yang sangat membosankan. Lemparan ke dalam jauh mulu dan backup ke kiper. Kalau Anda tidak berniat bermain bola, karungin aja bolanya lalu bawa pulang, ucap Madampang. Ya, seharusnya Thailand yang berada di final apapun itu. Saya rasa cuma Thailand lawan yang sepadan Vietnam saat ini, ujar Madampang.